Dan yang tak kalah menapiskan haru adalah kisah perjalanan hidup presenter Irfan Hakim. Jika selama ini Irfan dikenal sebagai artis dengan kehidupan mapan dan dikelilingi fasilitas serba mewah sebagai menantu seorang jenderal, tapi faktanya justru mengejutkan. Tak banyak yang tahu jika Irfan mengukir kesuksesannya dari titik nol penuh jatuh bangun. Terlahir sebagai anak ketujuh dari 8 bersaudara, Irfan Hakim sempat harus menelan pil pahit mengubur keinginannya untuk bisa kuliah karena sang ayah yang seorang pedagang beras di Bandung mengalami guncangan kebangkrutan. Kadang orang melihat saya itu sekarangnya, wah enak ya kata jadi artis, muncul tiap hari di TV, tampaknya uangnya banyak, hidupnya nyaman dan lain-lain. Tapi kan itu semua itu perlu sebuah perjuangan. Perjuangan itu dimulai dari kurang lebih 19 tahun yang lalu, tahun 98 ketika saya jadi model majalah Aneka saat itu, dan itu juga nekat aja. Ibu saya itu seorang guru SD, ayah saya itu siapa itu dulu penjual beras. Jadi saat itu kenapa ketika lulus SMA saya tidak memutuskan untuk langsung kuliah, karena satu, saya nggak masuk perguruan tinggi negeri yang biayanya cukup murah. Jalan Irfan di dunia hiburan mulai terbuka ketika dirinya mengadu peruntungan mengikuti lomba foto model sebuah majalah khusus remaja dan berhasil menjadi finalis. Dari sanalah Irfan mulai memantapkan niatnya untuk menjajaki jagat hiburan. Meski dengan perjalanan karir yang jatuh bangun karena tak mendapat restu dari kedua orang tuanya. Tak jarang Irfan kerap menjadi korban kriminalitas karena harus menempuh perjalanan jauh antara Bandung, Jakarta dengan naik kendaraan umum. Bahkan demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari selama di ibu kota, Irfan pun tak malu bekerja menjadi seorang pelayan yang kerap dipandang sebelah mata. Dan saat itu juga orang tua nggak mengizinkan gue untuk bisa masuk ke dunia entertainment karena latar belakang pendidikan juga nggak mengarah ke arah sana. Terus ada kekhawatiran dengan pergaulannya yang seperti apa saat itu. Gara-gara gue naik angkot seperti biasa lah, terus dipepet kiri kanan segala macam, tanya kita kecopetan, naik taksi dibawa kabur ke Tanjung Priuk, mau ditodong, gue lari sampai nangis, akhirnya dijemput polisi sama saudara gue gitu. Ya itu banyak yang kayak gitu-gitulah. Dulu ya saya pernah jadi pelayan di hotel pernah, kemudian saya juga jualan serabi di kaki lima di Bandung pernah sama teman-teman, dengan modal seadanya kita diriin tenda sendiri, nggak sendirian, bertiga saat itu diriin tenda, kehujanan, rugi. Tapi cerita Irfan meniti sukses di jagat hiburan menuai titik balik saat diguncang oleh air mata ibundanya. Pasalnya Irfan membintangi sebuah iklan dan harus tampil mesra bersama sang lawan main. Rupanya adegan iklan ini mengguncang sang ibunda hingga menangis dan malu keluar rumah. Sontak saja sejak saat itu Irfan pun memutuskan untuk menghindari sinetron hingga iklan yang memancing adegan mesra. Meski konon harus menelan kerugian fantastis karena membatalkan kontrak. Tapi pengorbanan Irfan berbuah manis. Irfan tidak hanya mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, tapi karir Irfan di jagat entertain pun mulai bersinar sebagai presenter. Karena sejatinya ridho ilahi ada pada ridho orang tua. Adegan iklan saya harus mengecup pemain perempuannya, itu jadi masalah sangat besar sekali, karena itu janji saya kepada kedua orang tua tidak akan melanggar hukum agama. Akhirnya udah ibu saya sampai meneteskan air mata, nggak mau keluar rumah, malu nggak ketemu ibu pengajian lainnya. Akhirnya udah dari situ saya bertekad tidak membuat orang tua saya khususnya ibu untuk sedih kembali. Itulah kenapa saya dulu main sinetron, akhirnya memutuskan untuk menjadi presenter karena menghindari adegan-adegan mesra dalam sebuah sinetron. Akhirnya aku juga bisa direstui, rezeki mengalir, bisa apa dan mama pergi haji bareng juga dan sebagainya. Ya udah, semua cita-cita terwujud ketika ridho dari orang tua datang.